Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, wabil khusus kepada para pendiri Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, hadir di sini bersama kita Ibu Hajjah Siti Aminah Abdullah, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Syamsuri, yang saya hormati Bapak Uripto M. Yunus, Bapak Kiai Haji Muhammad Khozin Siddiq, dan tentu juga yang saya hormati para pengasuh, para pendidik, para asatiz Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, yang saya hormati para narasumber halakoh kita, Profesor Dr. Susiknan Ashari, juga Kiai Haji Dr. Ahmad Daroji, Dr. Ahmad Izzuddin, dan yang akan bergabung bersama kita, mudah-mudahan malam hari ini bisa hadir, Profesor Dr. Jamaluddin. Yang saya hormati, ini cukup banyak sekali, ini jangan-jangan sampai sahur nanti saya. Pak Uripto, Ibu Siti Aminah Abdullah, ini alhamdulillah saya didampingi cukup lengkap hadir di As-Salam ini, tidak tanggung-tanggung, ada 3 direktur hadir menyertai saya. 3 direktur dan 2 kanwil. Ini jarang sekali di satu daerah sampai 2 kanwil yang hadir. Tidak hanya kepala kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, tapi juga kepala kanwil Yogyakarta. Adapun 3 direktur tadi, Dr. Muhsin, ini direktur pendidikan diniyah dan pondok pesantren, lalu Profesor Dr. Amsal Bahtiar, Direktur Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama, dan Dr. Mohtar Ali, ini Direktur Urais Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kementerian Agama. Hadirin sekalian yang berbahagia, dan tentu yang saya muliakan para utusan wakil dari pondok-pondok pesantren, peserta halakoh kita. Saya mohon maaf saya tidak hafal satu persatu, tapi tadi disebut dari Lirboyo, dari Tebu Ireng, dari Ploso, dan tentu pondok-pondok besar lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu selaku Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya merasa bersyukur bahwa akhirnya sampai juga di As-Salam ini. Sejak 1:30 siang tadi kami sudah menunggu di Bandara Soekarno-Hatta, bahkan saya harus izin kepada Presiden karena tadi sampai dengan jam 1 sidang kabinet paripurna masih berlangsung, tapi karena jadwal pesawat saya jam 2, saya jam 1 selambat-lambatnya harus meninggalkan istana karena khawatir macet menuju Soekarno-Hatta, jadi sidang kabinet paripurna belum selesai, saya harus meninggalkan sidang tersebut. Tapi ternyata sampai 3:30 itu tidak ada kejelasan apakah pesawat Garuda itu bisa terbang ke Solo ini atau tidak. Sehingga kemudian ya harus dicari ikhtiar lain, dan alhamdulillah dengan maskapai Lion
kami semua berhasil sampai di Assalam ini. Ajudan saya tadi tanya kepada saya, Bapak bagaimana nanti salinnya? Kan nggak bawa salin sama sekali. Karena terpaksa harus nginap malam ini kan itu. Tidak ada penerbangan malam ke Jakarta. Jadi resah juga ajudan saya ini, bagaimana salinnya? Apakah saya belikan, Pak? Dalam hati saya hebat juga ajudan saya ini. Mau membelikan baju saya itu. Saya bilang enggak perlu, kita-kita ini, saya sambil menunjuk para direktur yang lain, kita-kita ini semua adalah santri, biasa tidak ganti baju berhari-hari. Ya, jadi ini alhamdulillah, jadi sekali lagi syukur kita semua, alhamdulillah saya bisa hadir dan tentu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya tidak bisa hadir sesuai rencana karena rencananya adalah sore hari tadi menjelang kita buka puasa bersama. Tentu terima kasih juga yang tiada terhingga kepada para pimpinan, para pengurus Pondok Pesantren Modern Islam Assalam yang telah bersedia bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk mengadakan Halaqah Falakiyah Nasional. Ini sesungguhnya program yang beberapa bulan yang lalu diinisiasi, digagas, dirancang oleh Kementerian Agama dalam upaya kita merespon perkembangan situasi dan kondisi kekinian kita, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah harapan sebagian besar masyarakat kita terkait dengan bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Islam di Indonesia yang sesungguhnya juga merupakan umat Islam terbesar di dunia itu bisa menyikapi dengan bijak, dengan arif, dengan sebaik-baiknya penetapan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, dan kapan Zulhijjah yang kemudian terkait dengan Idul Adha. Yang perlu kita fahami bahwa Indonesia memang negara bangsa yang khas. Dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa inilah kita, meskipun dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, tidak kurang dengan penduduk sekarang 245 juta, maka tidak kurang 200 juta setidak-tidaknya merupakan umat Muslim. Dan itu terbesar yang dimiliki oleh sebuah negara, oleh sebuah bangsa di era modern, di era digital sekarang ini. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam secara formal, meskipun mayoritas umat Islam. Tapi Indonesia juga bukanlah negara yang secara tegas memisahkan urusan-urusan agama itu dipisahkan dari urusan-urusan negara, sebagaimana yang dianut oleh negara-negara sekuler di dunia ini, di Eropa, di Amerika, di beberapa negara Asia, Asia Tengah, Asia Selatan, dan seterusnya. Indonesia adalah negara yang meletakkan agama, nilai-nilai agama sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Tidak hanya kehidupan kemasyarakatan, tapi juga kehidupan berpemerintahan, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Pancasila kita itu semua silanya adalah nilai-nilai agama. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu juga banyak sekali kata-kata agama di sana atau yang terkait dengan agama. Jadi inilah negara bangsa yang kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama.
Meskipun negara ini secara formal bukanlah negara agama tertentu, katakanlah negara Islam. Tapi tadi itu, sejak kita lahir, bahkan jauh sebelum kita lahir, sampai dengan kita meninggal dunia, bahkan jauh setelah kita meninggal dunia, itu selalu diwarnai, dikelilingi, diselimuti dengan upacara-upacara keagamaan, ritual-ritual keagamaan yang itu menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang sangat religius, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama itu. Nah, karenanya dalam konteks penetapan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal dan Zulhijjah, maka kita juga tidak sama dengan negara-negara lain. Bagi negara-negara Islam, negara-negara yang memang memiliki mufti, memiliki grand mufti, memiliki syekh misalnya Mesir atau beberapa negara di Timur Tengah, bahkan Malaysia sekalipun, itu dengan mudah menetapkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan Idul Adha, itu dengan mudah. Karena apa yang ditetapkan, diputuskan oleh hukumah, oleh pemerintah, itu otomatis kemudian diamini, diterima, dipatuhi oleh seluruh warga bangsa. Juga kita tidak sama dengan negara-negara sekuler yang memisahkan secara tegas relasi hubungan antara negara di satu sisi dengan agama di sisi yang lain. Negara-negara sekuler sama sekali tidak mengurusi kapan itu 1 Ramadan, kapan itu 1 Syawal. Itu urusan syahsiah, urusan personal, urusan pribadi masing-masing warga bangsa. Terserah Anda mau puasa atau mau tidak puasa, mau dan seterusnya. Nah, Indonesia tidak kedua-duanya. Tapi kita memiliki tradisinya tersendiri bagaimana penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal itu dilakukan. Dan tentu ini tidak sederhana, tidak mudah, karena pemerintah tidak bisa memaksakan dalam tanda kutip keputusannya yang harus diamini, yang harus diikuti oleh semua kita, oleh semua umat Islam. Karena setiap umat Islam juga diberikan kebebasannya untuk memilih pilihan-pilihan yang ada. Karena ini adalah persoalan-persoalan yang masuk wilayah ijtihadi. Persoalan-persoalan yang memang di situ terbuka peluang keragaman, kemajemukan pandangan. Karena memang karakteristik dari persoalan penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal itu juga berkaitan dengan keberadaan hilal, berkaitan dengan kriteria apa yang kita maksud dengan hilal dan kemungkinan-kemungkinan yang kita sepakati bersama pada posisi atau pada kondisi seperti apa hilal itu bisa atau dimungkinkan untuk dilihat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak pandangan yang muncul terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, tapi pemerintah juga tidak bisa begitu saja lepas tangan, menyerahkan sepenuhnya kepada umat. Mengapa? Karena tadi itu hubungan relasi agama. Negara ikut bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan keumatan seperti ini. Apalagi, nah ini kekhasannya yang lain dari Indonesia dibanding negara-negara Muslim di dunia. Apakah negara Islam ataukah negara dengan jumlah umat Muslim mayoritas di suatu negara, Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu khususnya terkait dengan Idul Fitri, di mana persoalan penetapan 1 Syawal itu tidak hanya persoalan ta'abudi saja, tidak hanya persoalan ibadah mahdoh saja, tapi ini adalah persoalan sosial yang besar.
Jadi festival yang terkait dengan peristiwa 1 Syawal, Idul Fitri, itu khas Indonesia yang tidak kita temukan di negara-negara lain. Dan aspek festivalnya ini bahkan dalam hal-hal tertentu itu melebihi porsi perhatian kita, lalu segala daya upaya yang harus kita persiapkan itu jauh lebih besar untuk menyikapi festivalnya, aspek sosialnya, sosial kemasyarakatannya dibanding ibadah mahdohnya itu sendiri. Di beberapa negara lain Idul Adha jauh lebih semarak, lebih meriah peringatannya. Tapi di kita Idul Fitri. Mengapa? Karena kita juga punya tradisi yang cukup panjang. Misalnya tradisi mudik misalnya. Ini sesuatu yang khas Indonesia. Peristiwa mudik itu tidak kita dapatkan di negara atau bangsa lain. Dan ini sejak puluhan tahun yang lalu. Ada semacam sesuatu yang bahkan orang bisa mengorbankan tidak perlu sholat Idul Fitri demi untuk bisa mudik. Itu. Karena peristiwa mudik itu tidak hanya sekedar kelangenan atau kembali kepada memori masa lalu, kembali ke kampung halaman, bertemu, tapi itu juga bentuk ibadah tersendiri, bertemu dengan orang tua, lalu kemudian memohon maaf dan seterusnya, itu ritual tersendiri. Atau kalau tidak punya orang tua lagi, ya kemudian ke makamnya dan seterusnya, bertemu dengan teman-teman lama dan seterusnya. Itu sesuatu yang khas kita. Orang bisa mengorbankan apa saja. Kita lihat peristiwa mudik itu khas Indonesia. Dan itu kemudian implikasinya cuti bersama misalnya. Ini tidak sederhana. Saya semakin mengerti betapa kompleksitas Idul Fitri itu setelah saya berada dalam kabinet, setelah saya mendengar persoalan-persoalan bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah, mempersiapkan Idul Fitri itu. Sederhana saja, kebutuhan daging menjelang Idul Fitri itu lonjakannya luar biasa. Saya baru ngerti gitu tahun lalu, gitu. Setelah ada Menteri Perdagangan menjelaskan, lalu mobilitas orang dari satu titik ke titik lain, persiapan moda transportasi kita dan seterusnya. Dan cuti bersama itu ternyata bukan persoalan sederhana. Kenapa pemerintah juga harus mengatur cuti bersama? Karena swasta ini perlu ketegasan kapan karyawannya itu diberikan hak cuti. Sebab kalau tidak, maka dia terkena konsekuensi hukum atau dia harus mengganti biaya dari hak cuti yang tidak diberikan kepada karyawannya. Jadi kepastian kapan Idul Fitri, kapan 1 Syawal itu ternyata tidak hanya persoalan ta'abudi saja, tidak hanya persoalan ibadah mahdoh saja. Tapi aspek sosialnya itu jauh lebih penting, bukan lebih penting maksudnya, lebih kompleks, lebih besar implikasinya. Nah, oleh karenanya belum lagi kalangan ibu-ibu yang harus ada kepastian masak opornya ini kapan itu harus dimulai gitu kan. Ini baru dari kalangan ibu-ibu, tapi dalam konteks bernegara, berpemerintahan itu kemudian banyak kaitannya, banyak implikasinya. Nah, karenanya kemudian harapan publik, ekspektasi masyarakat akan perlunya kesatuan, kesamaan cara pandang kita dalam menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal itu semakin besar belakangan ini. Nah, persoalannya adalah apakah kita para pemuka agama, para ulama, para kiai, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan tentu kami pemerintah, jadi antara ulama dan umaro,
Kalau kami ini kan umaro, kami ini ikut saja apa maunya ulama sebenarnya. Jadi ulama ini seperti apa? Kami hanya ingin memfasilitasi apa ya, mencoba mengkerangkakan sebenarnya kehendak ulama kita itu seperti apa dalam melihat persoalan seperti ini. Apakah cara pandang kami yang umaro itu sama dengan yang dilihat oleh ulama? Dengan lain perkataan, sebenarnya saya ingin mempertajam pertanyaannya, apakah benar cara pandang umaro, pemerintah yang setelah menyerap aspirasi sebagian besar masyarakat melalui harapan-harapan yang muncul, lalu juga setelah kita diagnosis persoalan-persoalan terkait dengan festival Idul Fitri ini, maka kami pemerintah memiliki adanya satu pandangan bahwa kebutuhan untuk kita bisa memasuki satu Syawal bersama-sama itu cukup besar pada diri bangsa Indonesia ini. Manfaatnya jauh lebih besar kalau ini bisa disamakan. Dengan kata lain, banyak hal-hal potensi madorot, potensi kemafsadatan yang bisa dihindari kalau kemudian kita bisa bersama-sama memasuki satu Syawal ini. Nah, persoalannya apakah cara pandang seperti ini di mata para ulama, di mata para pimpinan pondok pesantren, para pemuka agama itu juga seperti itu. Karena juga ada pandangan-pandangan yang kami dengar bahwa sudahlah biarkan ini kan persoalan ikhtilafi, persoalan ijtihadi. Sudah serahkan saja kepada masyarakat itu sendiri untuk mencari pilihan-pilihannya seperti apa. Negara, pemerintah jangan terlalu ikut campur intervensi masuk kepada persoalan-persoalan itu. Ada juga pandangan-pandangan seperti itu. Tapi menurut pandangan saya pribadi yang tentu dengan segala keterbatasan yang saya miliki, meskipun ini adalah persoalan ikhtilafik, katakannya ini adalah area ijtihadi yang kemudian dimungkinkan perbedaan pandangan itu terjadi, tapi menurut saya ada faktor yang menyebabkan kebutuhan untuk disatukan itu lebih besar. Dan itu aspek sosial. Jadi kalau mengacu kepada maqasidus syariah, misalnya bahwa syariat itu ditetapkan, diterapkan, diimplementasikan, itu kan pada ujungnya ada maqasid, ada tujuan yang ingin dicapai. Itu. Nah, apalagi ibadah sosial, maksud saya ibadah yang memiliki implikasi sosial yang sangat besar. Tentu tujuan dari penerapan syariah itu juga harus menjadi acuan kita bersama. Nah, disinilah kami melihat bahwa ini persoalan-persoalan yang harus diatasi secara lebih serius. Bagaimana kita bisa menyikapi ini secara lebih arif, secara lebih bijak. Karenanya halakoh semacam ini menjadi penting dalam rangka pemerintah bisa mendapatkan masukan bagaimana sebenarnya pandangan para ulama, pandangan para pimpinan-pimpinan pondok pesantren dalam melihat persoalan ini. Dan tentu jauh ke depan kita ingin persoalan-persoalan ini lalu kemudian tidak menimbulkan seakan-akan kita tidak lebih maju dari masa-masa lalu begitu. Jadi misalnya observatorium di pondok pesantren, ternyata As-Salam ini yang pertama. Gitu. Padahal sambutannya tadi beberapa abad yang lalu di Iran disamarkan observatorium seperti ini sudah ada gitu. Jadi sebenarnya ya tidak ada yang baru sebenarnya. Gitu. Jadi padahal hidup itu kan sangat dinamis, apalagi dalam hal keilmuan. Ilmu itu sangat berkembang begitu cepat karena dinamika masyarakat juga
perubahannya sangat cepat. Karenanya kemudian pertanyaan besarnya adalah, apakah kitab-kitab yang terkait dengan ilmu falak yang selama ini menjadi referensi, menjadi rujukan sebagian kita, pondok-pondok pesantren misalnya, itu masih relevan dengan konteks kekinian, dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini juga menjadi pertanyaan kita, karena kalau rujukannya itu berbeda-beda, apalagi rujukannya itu adalah, ya karena setiap pengarang kitab itu kan selalu dipengaruhi dengan situasi dan kondisinya, dengan konteksnya pada saat itu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah konteks pada saat itu masih relevan dengan konteks kekinian kita atau antisipasi kita ke depan? Tentu jawabannya berpulang kepada para ulama tentu. Dan itulah kenapa halakoh ulama seperti ini menjadi penting, dan ini akan kita lakukan secara serial untuk kemudian pada akhirnya kita bisa mendapatkan bagaimana ilmu falak sebagai basis dari kita menerapkan, apakah kita menggunakan hisab, menggunakan ru'yah dan seterusnya itu betul-betul bertumpu kepada dasar keilmuan, gitu. Tidak hanya sekedar ini yang kadang-kadang sulitnya kita. Ini saya sampaikan saja secara terbuka karena kadang-kadang istilah itu sudah menjadi milik sebuah ormas tertentu, gitu. Jadi ini dan tradisi, setiap ormas itu punya tradisinya sendiri, sehingga ketika harus berbeda dengan tradisi itu seakan-akan sulit sekali gitu. Seakan-akan kalau hisab itu ya miliknya Muhammadiyah, kalau metode ru'yah itu ya pasti miliknya NU. Sepertinya itu sudah terpola pada diri kita, dan itu sudah menjadi tradisi dalam tanda kutip tersendiri, sehingga ketika harus keluar dari hal-hal seperti itu mengalami kesulitan-kesulitan yang tentu tidak sederhana. Nah, ke depan menurut saya apapun setidak-tidaknya harus berbasis ilmiah. Itulah kenapa pendekatan ilmu falak menjadi penting. Apalagi dunia semakin modern dan tentu alat-alat teknologi juga semakin canggih, maka itu sesungguhnya hadir di hadapan kita dalam rangka untuk memudahkan kita bagaimana kita menjalani syariat, menjalani ibadah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu pemerintah sangat berharap Kementerian Agama dalam hal ini setidak-tidaknya tahun depan kita ingin mengembangkan bagaimana agar ilmu falak itu kembali menjadi salah satu disiplin ilmu yang tidak seperti sekarang kondisinya. Seakan-akan tidak menjadi mata pelajaran favorit di mata santri-santri kita. Ini ilmu yang terlalu seperti ilmu yang dijauhi lah begitu seakan-akan. Nah, padahal perkembangan dunia saat ini sudah luar biasa pesatnya, karenanya kita ingin bagaimana ilmu